Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudanto dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Angkatan pertama tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke, kali ini kita akan membuat video tutorial tentang persiapan serta langkah-langkah backup sistem dan restore point. Apa saja sih yang akan kita lakukan supaya backup dan sistem restore point-nya berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan backup dan restore point, apa saja sih langkah-langkah yang harus kita persiapkan agar backup dan restore point-nya itu berjalan lancar. Nah, untuk itu kita yang pertama adalah mengecek ya sistem komputernya, yaitu dengan membuka Task Manager. Nah, pada bagian Task Manager ini teman-teman, kita bisa melihat bagaimana komputer kita itu bekerja. Maksudnya itu beban kerjanya, kita bisa melihat dia bekerja berat atau tidak. Nah, untuk lebih spesifiknya, kita bisa mengecek pada bagian performa ya. Kita klik saja. Nah, ini paling atas ada bagian CPU. Kita bisa lihat di bawah tuh ada keterangannya, ada speednya, kemudian prosesnya bekerja. Nah, ini dia bekerja masih rendah ya, karena tidak membuka aplikasi-aplikasi yang sangat berat. Kemudian pada bagian memori kita klik saja. Nah, dia masih stabil ya, karena tidak membuka aplikasi-aplikasi yang sangat berat. Nah, dia masih stabil, berarti dia tidak beban kerjanya itu tidak berat gitu. Terus kita bisa melihat tuh keterangannya di bawah. Kemudian pada display-nya dia juga tidak bekerja dengan berat. Kita bisa lihat tuh di keterangannya juga masih rendah gitu. Kemudian pada bagian yang bawahnya yaitu Ethernet. Nah, ini karena komputer ini pakai Ethernet ya, jadi dia grafiknya tinggi ya, karena dia memakai Ethernet. Dan pada bagian GPU-nya ini itu stabil ya, karena ini tidak membuka aplikasi-aplikasi yang berat kayak seperti editing game gitu. Ini di bawahnya juga ada keterangannya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah komputer ini ada virusnya dan dengan buka aplikasi Malware Badge. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google dengan cari saja Malware Badge offline ya. Nah, ini karena saya sudah mendownload, jadi langsung saja membukanya ini dan mengklik scan ya. Nah, dia sekarang men-scan nih apakah ada virus yang ada di komputer ini. Nanti kalau misalkan ada virus, dia akan muncul keterangannya. Nah, ini masih proses ini ya, meng-scan ya. Oke, kita tunggu saja dia sampai selesai. Oke teman-teman. Yap teman-teman, ini saya percepat ya biar cepat selesai prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Ini tampilan setelah kita men-scan ya. Ini ada keterangannya nih, ada 2 ya. Nih kita bisa melihat nih. Setelah itu kita quarantine. Nah, oke, kita cek agree saja. Nah, kemudian ini bisa melihat nih tampilannya. Kita bisa juga melihat view reportnya ya. Nah, ini ada tadi virusnya ada 2, quarantine. Kalau dia normal dia kayak 00. Nah, ini kita bisa cek historinya. Nah, ini ada yang tadi ya, setelah proses men-scan kita hapus saja nih semuanya apa-apa. Oke, kita bisa melihat juga nih historinya tadi. Nah, itu kalau saya ada tulisan 100% di atas gitu ya. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya kita buka aplikasi CC Cleaner. Nah, pada bagian CC Cleaner ini kita bisa health check ya. Kita hapusin saja nih file-file yang tidak berguna, file-file sampah itu. Tinggal scan saja nih. Kemudian kita hapusin saja. Hapus semua saja. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Oke. Kalau sudah, kita ke bagian custom clean ya.
Ini kalian bisa mengcustom atau memilih file-file yang tidak berguna untuk dihapus agar komputer kita itu bersih gitu. Nah, kita bersihkan saja nih semuanya biar komputernya itu lebih enteng gitu. Kemudian kita cek saya di tools. Nah, di sini kalian bisa menginstal aplikasi. Nah, apa sih keuntungannya kalau menginstal aplikasi di sisi cleaner ini? Kalau kita install di sini, kita akan menghapus dari semuanya gitu, nggak ada yang tersisa kalau kita menginstal di sisi cleaner ini. Makanya sangat merekomendasikan menggunakan sisi cleaner ini. Oke, untuk selanjutnya kita klik yang registry. Nah, ini kita bisa menghapus file-file yang tidak berguna juga nih. Kita lakukan saja scan for issue ya, klik saja. Nah, ini akan memproses scan. Kita tunggu saja, kalau sudah klik yes saja ya, biar dia menghapus semuanya gitu. Tinggal tunggu saja teman-teman, dia lagi memproses. Oke, kemudian ke bawah ada startup, terus browser plugin. Kalian hapus-hapusin saja tuh yang tidak terpakai. Ada disk analyzer. Nah, ini kita bisa menganalisis RAM atau penyimpanan kita. Kemudian pada bagian duplikat finder ini kita bisa menemukan file-file yang sama gitu. Nah, kita bisa hapus saja nih di sini. Kemudian pada bagian sistem restore nih kita bisa melihat sistem yang telah kita buat gitu. Kemudian drive wiper ini juga bisa kalian lihat juga. Oke teman-teman, dan yang selanjutnya itu kita akan mengecek pada bagian control panel. Kalian search saja di search bar, ketikkan control panel dan buka atau open ya. Kemudian pilih backup dan restore. Nah, ada pilihan ya, set backup, kalian klik saja. Kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa memilih nih backup kemana gitu. Nanti kalau disk atau ke flash disk atau di mana, kalian bisa memilihnya ya. Kalau sudah, ketik next gitu. Nah, ini karena saya tidak akan membackup, jadi tidak memilih. Kemudian create system image, klik saja. Nah, di sini kalian bisa membackup juga pada bagian on hard disk, klik saja ya. Nah, kita bisa memilih nih pada bagian mana yang akan kalian backup. Kalau ada tandanya itu berarti nggak bisa. Kalian harus mengganti menyiapkan flash disk atau apalah yang eksternal gitu, nah, sampai dia tulisannya hilang. Kalau sudah hilang itu berarti bisa untuk membackup. Kalau ada kuning-kuningnya itu nggak bisa ya. Kalian harus menyiapkan HDD eksternal atau apa untuk backup. Untuk langkah selanjutnya itu kita ke create restore point. Nah, pada bagian ini kalian klik configure ya, pastikan di turn off tuh yang di atas. Setelah itu kita klik create. Nah, di sini kalian kasih nama nih restore point-nya, namanya bebas lah, terserah teman-teman namanya siapa, mau nama sendiri, nama pacar, nama apalah, kesayangan kayak apa, pokoknya bebas namanya. Kalau sudah dikasih nama, nanti tinggal klik create ya. Klik create, dia akan otomatis memproses ya. Kita tunggu saja sampai, nah ini sudah selesai ya. Tinggal klik OK. Kemudian ke sistem file ya. Nah, pada sistem restore ini kalian pilih choose a different restore point, kemudian klik next ya. Nah, di situ kalian akan menemukan yang tadi sudah dibuat tuh namanya apa gitu. Pokoknya paling atas deh, ntar tuh ada tanggal waktunya, deskripsinya, kemudian ada tipenya. Tuh tipenya yang kita buat itu manual ya, karena kita bikin sendiri.
Itu. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya langkah-langkahnya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video dari tutorial tentang persiapan langkah-langkah backup data dan juga restore filenya ya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.